Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perencanaan keuangan individu. Jadi, apa sih perencanaan keuangan individu sendiri? Perencanaan keuangan merupakan seni mengelola atau seni pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh individu atau keluarga untuk mencapai tujuan yang efektif, efisien, dan bermanfaat. Secara umum, perencanaan keuangan merupakan aktivitas yang dilakukan berupa proses pengelolaan penghasilan untuk mencapai tujuan finansial, seperti keinginan memiliki dana pernikahan, dana pensiun, dan lain-lain. Jadi, perencanaan keuangan setiap individu itu pasti berbeda-beda sesuai dengan tujuan finansial dari seorang individu tersebut sendiri. Begitu. Semakin baik pengelolaan dalam perencanaan keuangan, maka semakin baik dalam mencapai tujuan-tujuan finansial seseorang. Kemudian, bagaimana sih caranya merencanakan keuangan? Jadi, cara merencanakan keuangan itu ada 3. Yang pertama, kenali kondisi keuangan. Jadi sebelumnya kita harus financial check up dulu. Finansial kita itu, keuangan kita itu sehat atau tidak gitu. Jadi kita harus mengetahui di kondisi mana sih posisi keuangan kita. Kenali harta benda berharga apa saja yang kita miliki. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu kondisi keuangan kita tadi itu baik atau tidak, harta apa yang kita miliki di sini. Dengan demikian kita bisa menentukan tujuannya untuk apa gitu. Jadi yang kedua tujuannya, menentukan tujuan. Jadi setiap orang tadi itu kan pasti mempunyai tujuan-tujuan finansial yang berbeda-beda. Gitu. Oleh karena itu, tentukan tujuan finansial yang hendak dicapai, kebutuhan dana dan waktu pencapaian tujuan. Jadi misalnya apa? Misalnya tujuan finansialnya itu dalam waktu 5 tahun ke depan itu ingin menunaikan ibadah umroh misalnya. Jadi kebutuhan dananya itu berapa 5 tahun ke depan gitu. Kemudian di situ dengan ditentukan tujuan-tujuan tersebut, kita bisa memanage uangnya tadi, budget-budgetnya. Yang ketiga yaitu tentukan tujuan utama. Jadi di sini bagaimana kita sudah mempunyai tujuan yang tadi. Yang ketiga kita akan meranking, buatlah ranking dari tujuan-tujuan finansial tadi itu. Jadi kita harus meranking tujuan mana yang paling penting nih gitu. Selanjutnya ini adalah contoh dari financial check up. Jadi di sini harta kekayaan kita apa aja? Di sini misalnya uang cash, hartanya uang di dompet atau uang cash, tabungan, rumah, motor, tanah, sawah, kebun, perhiasan, dan harta lainnya. Kemudian berapa rupiah kita jumlahkan, kemudian juga kita hitung hutang kita tadi itu berapa. Jadi kalau misalnya dia itu hartanya lebih banyak daripada hutang, berarti keadaan finansial kita itu baik. Begitu juga sebaliknya, kalau hutangnya tadi itu lebih banyak daripada harta kita, berarti keadaan finansial kita itu kurang baik gitu. Yang kedua, ini adalah contoh tentang tujuan-tujuan yang ingin kita capai, impian-impian yang ingin dicapai berapa lama gitu. Jadi di sini contohnya yang pertama yaitu ingin membeli motor seharga 10 juta 2 tahun lagi gitu. Yang kedua, ingin mencari rumah dengan harga 75 juta 5 tahun lagi. Yang ketiga yaitu mempersiapkan uang sekolah untuk anak masuk sekolah dengan sebesar 2 juta 6 tahun lagi. Dengan tahu kita impian-impian ini, kemudian kita ranking di sini. Jadi di ranking urutannya sesuai yang paling mendadak dulu. Jadi di sini coba isilah tabel berikut ini dengan cara membuat urutan ke
kebutuhan mana yang menduduki peringkat 1 hingga terakhir bagi Anda dan keluarga. Jadi kebutuhannya kan sudah di list ini. Kebutuhannya bisa kebutuhan keluarga inti, kewajiban agama, kebutuhan keluarga kandung, kebutuhan keluarga besar, diurutkan urutannya paling prioritas atau paling urgent yang mana. Dengan demikian, dari tabel keinginan dan tujuan finansial ini kita bisa mengelola kebutuhan apa yang paling urgent gitu. Selanjutnya, kunci sukses perencanaan keuangan. Jadi salah satu tahapan dalam perencanaan keuangan itu, kunci suksesnya yang cukup penting adalah penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran ini. Jadi anggaran adalah suatu rencana yang disusun untuk seluruh kebutuhan pembayaran dan juga memenuhi rencana di masa depan. Jadi dengan adanya anggaran, menganggarkan, membudgetkan, jadi tujuan-tujuan finansial di masa yang depan dan pembayaran-pembayaran di masa depan dapat terpenuhi sesuai dengan rencana. Ada dua bagian besar dalam anggaran, yaitu pemasukan atau arus dana masuk dan pengeluaran arus dana keluar. Jadi kalau misalnya kita sudah menyusun anggaran, misalnya dalam 1 juta dianggarkan untuk apa, dibudgetkan untuk apa saja uangnya. Kalau kita sudah menyusun anggaran, maka dapat dipastikan rencana-rencana dan kebutuhan masa depan tersebut dapat tercapai dengan baik. Gitu. Selanjutnya inilah contoh anggaran. Jadi kalau misalnya tadi anggaran kan ada pemasukan dan pengeluaran. Jadi pemasukan kita itu dari mana aja, dari gaji kah, dari penghasilan bunga tabungan dan yang lain-lain. Pengeluaran rutinnya itu dari mana? Jadi biaya hidup bulanan, uang sekolah, beli pulsa, bayar listrik, ongkos transfer ini berapa yang rutinnya. Kemudian yang tidak rutin, pendapatan usaha, pemasukan yang tidak rutin itu THR, bonus, komisi. Kemudian pengeluaran tidak rutin itu kayak bayar pajak, kan dia 1 tahun sekali. Beli hewan kurban, biaya mudik lebaran, biaya hiburan, liburan, biaya uang bangkal sekolah. Jadi dengan adanya penganggaran tersebut, kita bisa tahu 1 bulan itu seharusnya berapa sih yang harus dikeluarkan untuk biaya rutin tadi ini dari pemasukan rutin dan pengeluaran rutin tadi itu. Selanjutnya, sebenarnya apa sih manfaat membuat anggaran? Yang pertama adalah dapat melihat secara rinci arus keluar masuk keuangan. Jadi dengan adanya anggaran, kita dapat mengetahui pos-pos pengeluaran mana saja yang paling besar. Sehingga apa? Sehingga kita bisa melakukan evaluasi jika melebihi besaran pos yang ideal. Gitu. Misalnya pos dari hiburan gitu. Jadi kalau misalnya pos dari hiburan terlalu besar loh. Jadi kita bisa di akhir bulan kita bisa mengevaluasi, oh ini harus dipangkas karena sudah melebihi dari pos yang ideal. Yang kedua, anggaran dapat menjadi panduan dalam mengelola uang. Karena apa? Dengan anggaran, dengan adanya budgeting tadi itu dapat memudahkan kita untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan di masa yang depan. Selanjutnya yang ketiga adalah anggaran berfungsi untuk menghindari lebih besar pasak daripada tiang. Dengan adanya anggaran, kita dapat melihat lebih besar mana antara pengeluaran dan pemasukan. Jadi biasanya kalau misalnya sudah membudgetkan tadi itu, di akhir-akhir kita akan melihat nih, kayak gitu. Jadi sebenarnya uang kita itu lebih besar pemasukan atau pengeluaran gitu. Yang terakhir, anggaran dapat digunakan sebagai pengingat pengeluaran wajib. Jadi dengan adanya anggaran, kita bisa langsung mengingatkan kewajiban zakatnya berapa, kewajiban untuk bayar uang sekolah, untuk bayar cicilan, dan lain-lainnya itu sudah terpos-pos dengan baik kalau kita membuat sebuah anggaran. Jadi anggaran yang ideal itu berapa sih dari 100%? Di sini contohnya adalah pendidikan anak dan pendidikan 10%, zakat, infak dan sedekah 5%,
premi asuransi 5%, tabungan dana darurat 10%, investasi masa depan 5%, cicilan pinjaman 20%, hiburan 5%, dan biaya rumah tangga 40%. Jadi jika yang kita keluarkan dari anggaran tadi itu melebihi dari anggaran yang ideal ini, berarti keuangan kita itu perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan anggaran yang ideal ini panduannya. Sebagai contoh, ini adalah cara membuat anggaran ini. Sebagai contoh, penghasilan dahlan 4 juta per bulan, maka anggaran yang ideal adalah sebagai contoh seperti ini. Jadi zakat dan infaknya itu 200.000, tabungan dan dana daruratnya 400.000, premi asuransinya 200.000, cicilan pinjamannya 800.000, investasi masa depan 200.000, biaya rumah tangga 1.600.000 kalau belum berumah tangga, biaya kebutuhan pribadi, kemudian anak dan pendidikan 400, hiburan 200.000. Jadi di sini kalau misalnya si dahlan tadi itu tidak ada pinjaman, cicilan pinjaman, berarti uang 800.000 ini bisa dimasukkan ke tabungan dan dana darurat gitu. Begitu juga yang lainnya. Jadi kalau sudah sesuai dengan anggaran ini, dipastikan pengelolaan keuangan si dahlan tadi ini pasti akan baik dan sesuai dengan tujuan-tujuan finansial akan tercapai lebih cepat. Demikian. Jadi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.